Senjinwa, とっくのすぐ式だ。 써? 당일치기라 옷 이거 한 벌밖에. 형, 아직도 안 죽었어? Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah drama Korea yang berjudul Tale of the Nine-Tailed 1938. Drama Korea ini akan kembali menceritakan kisah Lee Yeon yang tidak terduga terlibat dalam sebuah kasus dan mengharuskan ia kembali ke masa lalu. Ketika kembali ke tahun itu, Lee Yeon pun kembali bertemu dengan Ryu Hongjo, yang merupakan roh penjaga gunung daerah barat. Namun, ketika itu Ryu Hongjo menjadi pemilik restoran kelas atas di ibu kota Gyeongseong. 이 시간이다. Di season sebelumnya, diceritakan jika Lee Yeon merupakan dewa rubah ekor 9 yang jatuh cinta terhadap seorang wanita dari bangsa manusia. Yeon rela meninggalkan statusnya sebagai dewa penjaga gunung demi wanita yang dicintainya itu. 그토록 소원하던 인간이 됐지만 Sehingga keputusannya itu pun menjadi awal permusuhan dirinya dengan Lee Rang adiknya. Selama ratusan tahun mereka berdua selalu bertarung dan saling bunuh satu sama lain. 우리 랑이는 일제강점기에도 변함없. Tapi setelah melalui peristiwa hidup dan mati, mereka berdua pun kembali akur dan saling melindungi satu sama lain. 나 보고 싶었어? 죽고 싶냐 아우야. Pada tahun 2020 Yeon pun mati, tapi dia berhasil berinkarnasi dan impiannya hidup sebagai manusia terwujud. Namun semua itu ternyata adalah pengorbanan dari Lee Rang. Lee Rang mengorbankan hidupnya agar kakaknya itu bisa berinkarnasi. 괴롭혔는데 사과는 안 할. 4 bulan kemudian Lee Yeon mendatangi Taluipa, dewa penjaga sungai kematian. Di sana Lee Yeon menanyakan kenapa Lee Rang tidak bisa berinkarnasi. Padahal adiknya itu mati demi menyelamatkan dirinya. 그래. 저승법이 아유 맨날 그놈의 법탈이. Taluipa lalu menjelaskan jika itu semua adalah hukum akhirat. Walaupun Lee Rang berkorban demi menghidupkan Leon kembali, tapi seumur hidupnya Lee Rang banyak melakukan kejahatan dan pembunuhan. Taluipa bersedia menghidupkan Lee Rang kembali. Tapi dengan syarat Leon harus menandatangani sebuah perjanjian. Di mana Leon harus kembali menjadi rubah ekor 9, dia ditugaskan menghukum mereka yang mengganggu alam manusia. Leon menerima kesepakatan tersebut, dan kontraknya sebagai rubah ekor 9 itu akan berakhir tepat di hari kematian istrinya. 우리 시아랑 같은 날 죽게 해줘. Awalnya tugas Leon sebagai manusia serigala berjalan lancar, namun tepat saat bulan purnama, seorang pria bertopeng mencuri batu pelindung yang memisahkan alam roh dan alam manusia. Yang menyebabkan orang-orang yang telah meninggal menerobos sungai kematian untuk kembali memasuki alam manusia. 이승과 저승의 경계. Untuk itu Taluipa lalu mengutus Lee Yeon kembali ke masa lalu untuk mencari dan merebut kembali batu pelindung tersebut. Dalam misinya itu Lee Yeon juga didampingi pelayannya yang bernama Shinju. Taluipa menjelaskan jika Lee Yeon harus kembali memasuki gerbang kehidupan sebelum fajar, atau jika tidak dia akan terjebak selamanya di masa lalu. 정확히 인식까지다. 시간에 못 돌아오면 문이 닫혀버린다. 돌아오는 길은 같은 캐비닛. Ketika sadar Lee Yeon berada di tahun 1928, di mana saat itu Korea Selatan dijajah oleh bangsa Jepang. Ketika sedang mengobrol dengan seorang wanita, Lee Yeon melihat pria bertopeng yang mencuri batu pelindung. 탈을 쓰고 이쪽을 빤히 보고 있어요. Lee Yeon lalu mengejar pria tersebut, namun dia berhasil kabur. Di stasiun Gyeosong, salah satu komandan pasukan Jepang datang ke tempat tersebut. Seorang wanita lalu terlihat akan melemparkan sesuatu ke arah para tentara Jepang. Dan tepat saat itu Lee Yeon dan pria bertopeng juga tiba di sana. Lee Yeon mengenali wanita itu bernama Kyuri. Yang ternyata benda yang dilemparkan wanita itu adalah sebuah bom. 기울이? Suasana seketika menjadi ricuh, sementara itu Lee Yeon berusaha mengambil batu pelindung yang terjatuh.
Tapi batu pelindung itu diambil oleh seorang pria, dan lalu pria itu segera kabur dari sana. Para tentara Jepang mulai menembaki para warga. Li Yeon yang melihat kejadian itu lalu segera menghentikan para tentara Jepang tersebut. Kemudian Li Yeon segera mengejar orang yang mengambil batu pelindung. Dia mulai menembaki mereka, tapi dia sadar jika mereka itu bukanlah manusia. Li Yeon menyusul pria berbaju hitam yang memasuki sebuah gubuk. Di sana pria itu akan menyerahkan batu pelindung itu kepada pemimpinnya. Ketika Li Yeon akan menangkap pria tersebut, tiba-tiba pemimpinnya datang. 감히 내 물건